Di WhatsApp, maksimal ukuran file yang bisa dikirim itu 100 MB. Melalui Gmail, lebih parah lagi, hanya 25 MB. Lalu gimana caranya mengirim file besar yang ukurannya itu sampai ratusan megabyte atau bahkan belasan gigabyte? Misalnya mau kirim video, game, aplikasi, dan sebagainya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi di video ini saya akan beritahukan cara yang terbaik. Jangan lupa ngopi dulu. Oke, let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya Fahmi Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini selalu berbagi trik dan tips seputar teknologi yang mempermudah kehidupan kalian sehari-hari, dan juga pembahasan-pembahasan mengenai teknologi di sekitar kita. Nanti silahkan cek juga video-video lain dari Tech Coffee, dan kalau banyak yang bermanfaat, langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi, karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini, atau misalnya ada hal yang saya lupa bilang itu, saya akan tulis juga di deskripsi. Oke, untuk mengirim file berukuran besar secara online itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama menggunakan layanan transfer file online. Contohnya seperti website WeTransfer, transferdata.id, dan lain-lain. Mereka ini murni layanan transfer file secara online. Jadi kita upload file yang mau dikirim ke mereka, ke websitenya, dan setelah itu langsung dikirim ke tujuan. Mereka ini tidak menahan dulu file yang mau dikirim. Jadi memang setelah terima, diupload oleh kita, langsung dikirim. Kayak kurir gitu lah ya. Tapi kalau melalui layanan-layanan ini, kita cuma bisa mengirim file ukurannya maksimal 2 GB saja. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan layanan cloud storage atau penyimpanan awan. Contohnya seperti Google Drive, OneDrive, iCloud, Mediafire, Dropbox, dan lain-lain. Seperti namanya, jadi mereka ini menyediakan tempat penyimpanan di internet, di awan istilahnya gitu. Anggap aja kita dikasih gudang yang besar dan terserah kita mau taruh apa di dalamnya. Nah, file yang kita simpan di sana, kalau mau dikirim ke orang lain, itu tinggal kasih alamat atau linknya saja. Nanti orang lain bisa melihat atau mendownload file punya kita melalui link itu. Kalau layanan-layanan cloud storage ini, biasanya batas ukurannya itu jauh lebih besar. Contoh kalau di Google Drive, kita dapat penyimpanan gratis atau dapat gudang gratis sebesar 15 GB. Kalau mau lebih dari itu, kita bisa bayar per bulan ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita bisa menyimpan file apapun di Google Drive selama belum penuh yang 15 GB itu. Jadi menurut saya, cara yang terbaik sekarang untuk mengirim file jarak jauh secara online yaitu melalui Google Drive. Apalagi biasanya aplikasi Google Drive itu sudah ada di HP Android dari pertama beli ya. Dan juga orang-orang kebanyakan sudah punya akun Google atau Gmail, karena untuk menggunakan Google Drive ini harus punya akun Google. Kelebihan lain kalau menggunakan Google Drive ini, kualitas file yang akan kita kirim itu tidak akan menurun. Misalnya video gitu ya, jadi nggak akan jadi burik, kayak kalau kita kirim dari WA kan suka burik ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke langkah-langkah cara mengirim file berukuran besar melalui Google Drive. Oke, sekarang saya akan beritahukan caranya yang melalui komputer dulu ya. Nanti habis ini baru yang melalui HP. Di sini saya pakai komputer Windows ya, Windows 10. Teman-teman yang pakai Windows versi lain ataupun misalnya pakai komputer Apple ya, Mac, itu langkah-langkahnya kurang lebih sama. Jadi silahkan diikuti saja ya. Jadi intinya pertama itu kalian buka browser ya, misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox ya, sama aja. Dan lalu di sini kalian ketik aja Google Drive di pencarian ya. Nah, tinggal dibuka yang ini Google Drive. Nah, silahkan login dulu menggunakan akun Google ya. Tapi kalau kalian sudah login, berarti udah nggak perlu. Nah, setelah login, akan terbuka ini ya Google Drive. Nah, di sini kita tinggal upload deh file besar yang mau kita kirim. Tekan di sini, lalu pilih upload file. Silakan cari file di komputer kalian yang mau dikirim ya. Saya contohin video ini aja. Ini ukurannya 34 MB. Saya pilih yang ukurannya segini aja supaya cepet ya. Ini kan cuma tutorial, cuma contoh. Tapi teman-teman bisa upload file itu sampai 15 GB ya. Selama penyimpanan di Google Drive kalian belum penuh. Nah, saya pilih ini aja. Klik 2 kali aja di videonya, nanti akan langsung mengupload seperti ini. Nah, kalau teman-teman itu pakai kuota ya, atau pakai hotspot dari HP, terus pakai kuota kalian akan habis sesuai dengan ukuran video atau ukuran file yang diupload ya. Jadi mending pakai WiFi aja. Nah, lalu ini proses menguploadnya ini tergantung dari ukuran filenya dan juga dari kualitas jaringan di komputer kalian ya. Jadi kalau jaringan jelek berarti lebih lama. Ditunggu aja sampai selesai. Nah, setelah selesai upload akan ada gambar centang itu ya.
Dan bisa dilihat di Google Drive juga nih sudah ada ya filenya yang tadi diupload. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, lalu pilih bagikan. Nah, lalu di sini kita tekan yang ini ya, supaya orang yang punya link itu bisa download. Nah, setelah itu pilih deh salin link. Nah, setelah itu kalian tinggal buka email atau buka WA gitu ya. Coba saya contohin buka WhatsApp. Nah, ini misalnya ya, di WhatsApp, tinggal klik kanan, tempel deh linknya, kirim ke mereka. Nanti si penerima ini tinggal buka linknya, ditekan, nanti tinggal di download, begitu. Nah, lalu kalau teman-teman itu nantinya mau stop membagikan file ini gitu, teman-teman tinggal di sini aja nih. Yang ini ubah ke dibatasi ya. Jadi, walaupun orang punya linknya, udah nggak bisa download lagi, begitu. Ya, kalau sudah, tekan aja selesai. Gitu deh. Ini juga bisa di X aja. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau rapih ya, supaya isi Google Drive-nya nggak berantakan kayak gini, teman-teman itu bisa buat folder. Bikin folder, misalnya tugas gitu ya, tugas IPA. Gitu kan. Buat. Nah, nanti tinggal dimasukin deh ke dalam folder ya, ditahan klik, terus ditarik begini ya, masukin tuh ke foldernya. Supaya rapi gitu kan. Apalagi kalau kalian itu banyak mau kirim filenya, begitu. Walaupun ditaruh di folder ini nggak berpengaruh ke link ya, link yang tadi tetap bisa dipakai. Oke, sekarang melalui HP. Di sini saya akan contohkan melalui HP Android ya. Teman-teman yang pakai iPhone atau iPad, langkah-langkahnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau kalian pakai iPhone atau iPad itu download dulu aplikasi Google Drive di App Store ya. Nah, itu dibuka deh. Kalau HP Android, tinggal dibuka Google Drive. Karena Google Drive itu biasanya udah ada dari pertama beli HP ya. Nah, di sini kita ke pengaturan dulu ya, di 3 ini. Lalu ke setelan. Nah, di sini yang pilihan ini tuh dimatikan dulu ya. Ini oke. Karena kadang kalau ininya nyala tuh suka error nge-upload filenya atau ngirim filenya gitu. Walaupun kalian pakai WiFi juga, saran saya sebaiknya dimatikan juga ininya. Nggak apa-apa kok. Oke. Nah, di sini kita tinggal upload deh file yang mau dikirim. Jadi tekan aja ini tombol tambah, lalu tekan upload. Nah, di sini cari tuh file mana yang mau kalian kirim. Kalian bisa tekan aja ini garis 3, lalu pilih di memori telepon atau di kartu memori file yang mau dikirim. Kalian juga bisa bukanya melalui galeri ya, ini tinggal dibuka, ini tinggal ditekan aja. Tapi saya mau cari dari folder aja ya, misalnya di memori telepon, lalu di folder ini mungkin. Nah, contoh saya mau yang ini ya, file yang ini. Jadi tinggal ditekan aja. Dan ditunggu. Ini file yang saya upload ukurannya sekitar 50-an mega. Saya pilih yang nggak terlalu besar supaya cepat aja gitu nguploadnya. Ini kan saya cuma contohin aja. Teman-teman silakan pilih file yang lebih besar itu bisa ya. Bisa sampai 15 GB. Yang penting Google Drive kalian belum penuh aja. Gitu. Kan bisa dilihat juga di sini ya, di garis 3. Nih, di sini. Ada berapa yang ruang kosongnya bisa dilihat di sini. Begitu. Jadi kalau misalnya masih ada sisa 10 GB, berarti kalian bisa upload file 10 GB. Langsung gitu. Nah, ini ditunggu aja proses uploadnya. Kalau kalian pakai kuota, jadi kuota kalian itu akan habis sesuai sama ukuran file yang diupload ya. Jadi kalau upload 1 GB, kuota juga akan habis 1 GB gitu. Jadi mending pakai WiFi aja. Dan ini proses menguploadnya tergantung ukuran file sama tergantung jaringan kalian ya. Ya, oke, ini sudah selesai upload ya. Nah, kalau mau dibagikan, tinggal titik 3, lalu pilih bagikan. Nah, di sini yang ini, gambar kunci ini ditekan, lalu pilih yang ini, ubah. Ini ditekan, pilih siapa saja yang memiliki link. Gitu. Ya, oke, sudah. Setelah itu kita kembali lagi. Setelah itu kita titik 3 lagi, lalu pilih salin link. Dan tinggal kirim deh ke orang yang mau kita kirim. Melalui WA, Messenger, dan sebagainya bisa ya. Saya contohin melalui WA aja. Misalnya saya mau kirim ke teman saya ini. Tinggal tempel deh, gitu. Kirim. Gitu. Jadi nanti dia tinggal tekan linknya dan bisa dilihat atau di-download. Nah, lalu coba kita balik lagi ke Google Drive. Lalu kalau misalnya teman-teman itu nanti berubah pikiran gitu, udah nggak mau ada orang lain yang bisa download lagi, kita bisa ubah setelannya gitu. Tekan aja titik 3, lalu kita ke yang ini. Bagikan ini, lalu yang ini ditekan,
Nah, yang ini siapa saja yang memiliki link, kita tekan ubah. Kita ini tekan ini, pilih dibatasi. Jadi walaupun orang lain punya linknya, nggak bisa ngedownload kalau kita ubah begini gitu. Jadi kita bisa atur ya. Coba kita kembali lagi, balik lagi ke sini. Nah, kalau mau rapi, teman-teman juga bisa bikin folder ya. Jadi tekan aja tambah, lalu bikin folder, misalnya tugas skripsi gitu kan, contoh. Tekan buat. Nah, kita bisa masukin ke folder, titik 3, lalu pilih pindahkan. Sini kita pilih foldernya, tugas skripsi misalnya, lalu pilih pindahkan. Gitu, nanti akan masuk di dalam folder. Misalnya kalian mau kirim banyak file gitu kan, supaya rapih aja gitu Google Drive kalian, nggak berantakan begitu. Kalau dimasukin ke folder gini tuh nggak ngaruh ke link yang tadi dibagikan ya. Jadi begitu. Oke, ada beberapa info penting yang mau saya beritahukan. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, tolong like dulu dong, agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Lalu, kalau kalian mau nonton terus video-video kami ke depannya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap ada video baru, akan ada pemberitahuan di HP kalian. Oke, info yang pertama. Hanya orang yang punya link yang bisa melihat atau mendownload file yang kita upload di Google Drive. Tapi, kalau kita stop akses untuk orang lain, seperti yang saya contohkan tadi di tutorial ya, walaupun orang lain itu punya link ke file kita, mereka tetap tidak bisa melihat ataupun mendownload. Lalu orang lain hanya bisa buka file yang kita share. Jadi file-file lain yang di Google Drive yang kita nggak share ke orang lain itu tetap aman. File yang sudah di-upload itu bisa kita hapus ya kalau kita mau. Yang penting si penerima sudah download. Kan kalau sudah download itu sudah masuk ke HP ya, atau sudah masuk ke komputer atau laptop. Jadi silakan dihapus kalau mau. Tapi kalau mau hapus file yang pernah kita bagikan linknya sebelumnya, itu hapus juga di folder sampah. Karena di Google Drive itu kalau kita hapus file itu masuk dulu ke folder sampah. Nah, di folder sampah itu kita juga harus hapus lagi, baru dia benar-benar hilang. Oke, tadi kan cara mengirim ya, kita sebagai pengirim. Tapi kalau kita sebagai penerima itu gimana cara membuka link Google Drive itu? Gimana cara ngedownloadnya? Begini caranya. Nah, kalau sebagai penerima, kita tuh tinggal buka aja linknya. Diklik. Nah, lalu kita bisa lihat dulu videonya ya, atau filenya. Kayak ini kan kita bisa tonton dulu, atau kita bisa langsung download di sini. Download, ditekan, nah nanti dia akan mendownload deh. Gitu. Kalau melalui HP, kita tinggal buka aja linknya, ditekan. Kita bisa buka melalui Google Chrome ataupun Google Drive. Sama aja ya, coba saya pakai Google Chrome aja. Nah, di sini kita tinggal download deh. Ya, tekan aja download. Pilih Google Chrome lagi. Nah, ini tinggal download. Nanti dia akan mendownload gitu. Oke, itu dia caranya. Tapi masalahnya, gimana kalau kita tuh nggak boleh menggunakan Google Drive? Misalnya untuk syarat melamar pekerjaan atau ada guru yang minta kita tuh kirim filenya nggak boleh pakai link Google Drive gitu. Nah, itu gimana dong? Solusinya adalah dengan mengecilkan atau mengkompres dulu file yang mau kita kirim. Teman-teman bisa lihat caranya di video-video ini. Yang atas ini cara mengecilkan ukuran video bahkan sampai 80% lebih kecil tanpa menurunkan kualitas. Langsung aja ditekan kalau mau nonton. Lalu yang di bawah ini cara mengecilkan ukuran PDF dengan kualitas terbaik. Jadi silakan dipilih, semoga bermanfaat ya. Oke, saya Fahmi Hidayat. Thank you for watching and see you soon.